1, 2, 3. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali. Versi dari query tadi. Nah, dari sekian banyak query yang ada, yang digunakan sebagai standar dari semua database, ini ada namanya SQL, dibaca SQL, ya, dibaca SQL. SQL singkatan dari Structure Query Language, jadi bahasa yang memang dirancang khusus untuk berkomunikasi dengan database. Bisa dikatakan ini adalah standar bahasa yang dipakai untuk mengolah atau mengelola database, sehingga database apapun ya bisa diolah atau dipanggil, digunakan dengan menggunakan perintah SQL ini, ya. SQL diciptakan dengan sedikit kata, kemudian SQL ini menjadi standar American National Institute atau ANSI pada tahun 1986, kemudian juga menjadi standar ISO, International Organization for Standardization, ini pada tahun 87. Nah, sebenarnya di luar ANSI ada juga namanya PL/SQL dan Transact SQL yang populer di SQL Server miliknya Microsoft ini, ya, Transact SQL. Oke,
Nah, kita akan fokus ke SQL atau Structured Query Language. SQL adalah bahasa query baku untuk DBMS. Awalnya ini diterapkan pada DBMS besar seperti Oracle dan Informix, tetapi sekarang juga bisa dimanfaatkan pada DBMS yang berbasis PC, misalnya DBIS, VoxPro, Microsoft Access, MySQL, SQL Server dan sebagainya. Hampir semua database yang ada itu bisa diolah dengan menggunakan perintah SQL. Jadi teman-teman cukup belajar SQL saja manakala nanti ingin menguasai database apapun. SQL dapat digunakan secara interaktif, jadi langsung di dalam database tadi, ya, atau juga bisa ditempelkan atau disertakan pada sebuah program aplikasi. Jadi melalui coding teman-teman ya. SQL bersifat sebagai bahasa tingkat tinggi high level. Pemakai hanya perlu menyebutkan hasil yang diinginkan dan optimasi pelaksanaan query dilakukan oleh DBMS. Ya, kita tinggal menyusun saja bahasanya apa. Nah, SQL bisa disisipkan ke bahasa pemrograman lain seperti C, Pascal, COBOL, termasuk bahasa pemrograman yang sekarang tren, misalkan pemrograman visual, .NET, pemrograman web seperti PHP, ASP, Perl, CodeFusion, Python, termasuk pemrograman di Android yang menggunakan Java ataupun yang lainnya. Jadi SQL ini mendukung baik di sisi database-nya itu sendiri maupun di sisi pemrograman. Artinya tidak rugi kalau teman-teman mau belajar SQL ini. Sejarahnya pertama kali dikembangkan oleh IBM dalam SQL XRM dan sistem R Project tahun 74 sampai dengan tahun 77, cukup lama ya. Kemudian SQL merupakan kepanjangan dari Structured English Query Language. Ya, jadi awalnya namanya SQL. Kemudian dirubah menjadi Structured Query Language. Jadi kata Inggrisnya dihilangkan. Karena umumnya bahasa pemrograman komputer ya pakai bahasa Inggris ya, makanya Inggrisnya dihilangkan. Standarisasinya dimulai tahun 86, ditandai dengan dikeluarkannya standar SQL oleh ANSI, American National Standard, dan kemudian standar ini disebut dengan SQL 86, diperbaiki tahun 89, diperbaiki lagi tahun 92. Versi terakhir dikenal dengan nama SQL 92. Kemudian pada tahun 99 muncul lagi standar baru yaitu SQL 99. Tetapi implementasi referensi masih mengacu secara garis besar ke 92. Jadi yang kita pakai pun nanti SQL 92 ini. Nah, apa manfaat untuk belajar SQL? Ada banyak teman-teman ya. Nah, yang pertama tentunya adalah dengan mempelajari SQL, teman-teman bisa belajar dengan hampir semua bahasa pemrograman yang ada, database yang ada. Ada lebih dari 400 database yang ada dan hampir semuanya bisa digunakan SQL. Ya, sehingga walaupun mungkin di perkuliahan ini nanti kita hanya belajar 1, 2, 3 database, tetapi manakala nanti teman-teman di luar berinteraksi dengan database lain yang bahkan sama sekali belum pernah dipelajari, nggak usah khawatir. Teman-teman bisa membuat database, membuat tabel, ngisi tabel, update dan sebagainya dengan menggunakan perintah SQL. Di powerful teman-teman ya. SQL ini mudah dipelajari karena statementnya dibuat berdasarkan bahasa Inggris umum seperti select, update, insert ya, kemudian delete from atau create view dan sebagainya. Kemudian bahasanya sederhana tapi kuat dan bisa dipakai untuk beragam permintaan yang nanti kita inginkan. Ya, oke, itu untuk manfaat dari SQL. Kemudian penggunaan SQL pada DBMS ini sebagai bahasa administrasi basis data. Ya, jadi SQL ini banyak dipakai oleh database administrator untuk menciptakan serta mengendalikan pengaksesan basis data. Jadi di SQL pun nanti bisa kita atur siapa saja yang berhak untuk mengakses data-data yang ada pada sebuah institusi atau organisasi. SQL sebagai bahasa query interaktif ya. Jadi pengguna dapat memberikan perintah untuk mengakses basis data sesuai dengan kebutuhan.
Walaupun mungkin sudah dibuatkan aplikasi, tetapi kadang-kadang ada saatnya perlu kebutuhan tertentu yang barangkali belum diimplementasikan di pemrograman atau aplikasinya, bisa kita tampilkan dengan menggunakan perintah SEL ini. Kemudian yang ketiga, SEL sebagai bahasa pemrograman basis data. Ya, pemrograman dapat menggunakan perintah SEL dalam program aplikasi yang dibuat guna mengakses basis data. Jadi implementasinya sekali lagi bisa interaktif, bisa di dalam pemrogramannya. Kemudian SEL sebagai bahasa client server. Ini, sebuah klien dapat menjalankan suatu aplikasi yang mengakses basis data yang ada pada suatu server. Jadi bisa dijalankan sekali lagi melalui jaringan, baik itu LAN maupun jaringan global internet misalnya. Jadi manfaatnya ada banyak teman-teman ya. Oke, apa yang bisa dilakukan SEL? Nah, SEL dapat mengeksekusi query terhadap database. Jadi permintaan apa yang teman-teman nanti inginkan pada sebuah database itu bisa diperoleh dengan menggunakan SEL. SEL dapat mengambil data dari database, mengambil data, ekstrak atau query atau display ya, data-data yang dibutuhkan. Menampilkan data yang tanggal sekian, menampilkan yang jumlah penjualannya sekian, menampilkan stoknya di bawah sekian, atau antara sekian sampai sekian. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan perintah SEL. Kemudian juga bisa menyisipkan catatan dalam database, menyisipkan data ya, memperbarui, mengupdate data. Misalnya ada data yang rusak atau keliru atau mungkin memang ingin diperbaiki, menghapus catatan ya, menghapus rekod, membuat database baru, membuat tabel baru, membuat prosedur tersimpan ya, kemudian membuat tampilan ini DFL, membuat tampilan baru dalam database yang barangkali tidak ada dalam tabel yang sudah disiapkan. Kemudian juga bisa mengatur izin pada tabel, prosedur maupun pada tampilan ya. Jadi teman-teman bisa mengatur tabel mana yang nanti berhak untuk diakses oleh pengguna, mana yang memang hanya untuk internal pengguna tertentu. Nah, ini bagian dari SEL juga. Misalnya nanti ada pemanfaatan perintah view misalnya. Nah, oke, komponen dari SEL sendiri nanti ada beberapa. Ada definition language ya, ada manipulation language dan juga ada control language. Jadi ada fungsi SEL yang untuk mendefinisikan, di antaranya termasuk perintah create, drop dan alter. Kemudian yang berkaitan dengan manipulasi, manipulation ya, manipulasi ini dalam artian bukan yang negatif seperti yang sering kita dengar, tapi manipulasi menampilkan data sesuai dengan yang kita inginkan. Di dalamnya termasuk ada perintah select, insert, update dan delete, atau sekarang lebih populer disebut dengan truth ya, create, read, update dan delete. Kemudian juga ada DCL, di dalamnya ada grant dan revoke. Jadi ini untuk mengesahkan ataupun mengembalikan data seperti semula ya, karena suatu hal misalnya data barangkali di perjalanan datanya error, maka bisa kita kembalikan ke formasi ataupun tampilan semula ya. Grant mengizinkan, revoke untuk membatalkan ya. Ya, ini DDL atau Data Definition Language fungsinya untuk mendefinisikan atau mendeskripsikan struktur basis data seperti misalnya membuat database, membuat tabel dan lain sebagainya. Nah, perintah-perintah yang nanti di dalamnya adalah create, ini untuk membuat database, membuat tabel ataupun membuat indeks. Kemudian juga ada alter yang fungsinya nanti untuk mengubah struktur tabel. Kemudian juga ada drop, fungsinya untuk menghapus database, menghapus tabel ataupun menghapus indeks. Sedangkan DML ini berfungsi untuk memanipulasi data dalam tabel, misalnya dalam hal menampilkan, menambah data, mengubah ataupun menghapus data. Ini bisa kita lakukan baik semuanya ataupun untuk data-data tertentu. Sedangkan DCL, Data Control Language, ini untuk mengelola atau melakukan otorisasi akses terhadap database bagi pengguna ya. Misalnya perintah grant
Ini untuk mengizinkan aplikasi tertentu memanipulasi satu atau lebih tabel. Nah, ini banyak untuk tingkat lanjut. Nanti ada grant sama revoke ya. Kalau revoke ini membatalkan ya. Nah, beberapa DBMS populer yang menggunakan SQL diantaranya ada DB2, ada Ingress, ada Informix, Oracle. Ini cukup populer untuk perusahaan besar, banyak yang pakai Oracle. Microsoft Access miliknya Microsoft yang sudah terinstall jadi satu manakala kita menginstall Office ya, selain Word, Excel, PowerPoint. Nah, kalau Access ini fungsinya untuk database dan dia juga difasilitasi dengan perintah SQL. Kemudian Microsoft SQL Server ini juga miliknya Microsoft juga, tapi digunakan untuk jaringan ya, jaringan baik LAN maupun secara luas internet misalnya. MySQL ini juga banyak dipakai terutama di lingkungan pemrograman web ya, yang menggunakan PHP misalnya. Ini banyak menggunakan database MySQL karena memang ada fungsi yang open source ya, free. Jadi walaupun juga ada fungsi yang proprietary atau enterprise. Ada PostgreSQL, RDB, Sybase, dan Interbase, serta masih banyak lagi yang lain. Teman-teman nanti bisa coba browsing beberapa database lain yang menggunakan perintah-perintah SQL. Nah, demikian mungkin pengenalan mengenai SQL. Untuk pertemuan berikutnya adalah jadwal untuk UTS. Silahkan teman-teman pelajari dari mulai pertemuan kedua terutama ya, kedua sampai dengan pertemuan yang ke-7 tadi berkaitan dengan SQL. Soal berupa pilihan ganda tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa berbentuk isian. Untuk pertemuan berikutnya nanti akan kita coba membuat praktikum ya berkaitan dengan database dengan memanfaatkan perintah-perintah SQL dan lain-lain. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Jangan lupa review agar tercatat kehadirannya pada pertemuan malam hari ini. Selamat belajar, selamat menghadapi UTS. Semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.